Berbagai bentuk kritik terhadap kekejaman kolonialisme Belanda di Nusantara telah muncul dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan bangsa Belanda sendiri. Salah satu kritik yang terkenal adalah yang diungkapkan oleh Multatuli, nama pena dari Edward Louis Dekker, dalam novel monumentalnya yang berjudul Max Havelaar, yang diterbitkan pada tahun 1860. Novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli dikenal sebagai karya pertama yang mengungkap dengan tajam kekejaman dan kemunafikan kolonialisme di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Pramoedya Anantatur, novel ini memiliki peran penting dalam membuka mata banyak orang terhadap berbagai bentuk penindasan yang terjadi dalam kolonialisme. Karena kontribusinya yang besar ini, Pramoedya Anantatur menyebut Max Havelaar sebagai pembunuh kolonialisme. Tokoh utama dalam novel Max Havelaar adalah Max Havelaar sendiri, yang sebenarnya adalah alter ego dari penulisnya yang bernama Edward Louis Dekker. Dekker pernah menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten selama 84 hari pada tahun 1856. Dalam novel Max Havelaar, Havelaar yang ditugaskan sebagai asisten residen di Lebak, Banten sangat terkejut melihat penderitaan rakyat Bumi Putra di wilayah tersebut. Havelaar menyaksikan bahwa rakyat tidak hanya menderita akibat sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, tetapi juga sering menjadi korban penindasan oleh penguasa feodal pribumi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Havelaar sangat marah dengan praktek penindasan, korupsi, dan perampasan harta benda yang dilakukan oleh Adipati Lebak dan pembantunya terhadap rakyat Bumi Putra pada kala itu. Walaupun dibuat sebagai cerita fiksi dalam bentuk novel dengan penggambaran yang begitu nyata dan pesan yang kuat tentang penindasan, buku Max Havelaar langsung menciptakan kehebohan saat pertama kali diterbitkan pada tahun 1860 di Belanda. Novel Max Havelaar dengan cepat membuat gerah kalangan konservatif yang mendukung kolonialisme. Namun di kalangan kaum liberal, kehadiran buku ini tidak hanya disambut dengan baik, tetapi juga menginspirasi mereka untuk mendesak pemerintah Belanda agar memperlakukan rakyat pribumi di Hindia Belanda dengan lebih baik. Desakan kaum liberal ini akhirnya berhasil memaksa pemerintah kolonial untuk menerapkan politik etis atau politik balas budi terhadap rakyat Hindia Belanda. Melalui kebijakan politik etis yang memberikan kesempatan pendidikan bagi pribumi, muncul generasi terpelajar dari kalangan pribumi. Generasi ini kemudian menjadi ancaman bagi kekuasaan kolonial Belanda, karena dari merekalah lahir para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia pada kala itu. Dengan adanya generasi terpelajar dari kalangan pribumi ini, perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat dan terorganisir dengan baik. Mereka menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kesempatan pendidikan yang diberikan melalui kebijakan politik etis telah membawa perubahan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Generasi terpelajar ini juga memiliki semangat dan keberanian untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Mereka menjadi pilar utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, memimpin demonstrasi, menyebarkan propaganda, dan mengorganisir perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Buku Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli tidak hanya mempengaruhi politik etis di Hindia Belanda, tetapi juga memberikan inspirasi kepada tokoh-tokoh gerakan nasional di Indonesia seperti Raden Ayu Kartini dan Soekarno. Isi buku yang menggambarkan ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di koloni Belanda tersebut membangkitkan semangat perlawanan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Di luar Hindia Belanda, buku Max Havelaar juga mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh dunia seperti Jose Rizal dari Filipina dan Vladimir Lenin, pencetus revolusi Bolshevik. Mereka menghargai karya Multatuli karena berhasil mengungkapkan kekejaman kolonialisme dan menyoroti ketidakadilan yang terjadi di berbagai negara koloni. Meskipun banyak yang mengkritik isi novel dan penulisnya, tidak bisa dipungkiri bahwa novel Max Havelaar karya Multatuli bukan hanya sekedar kritik terhadap kekuasaan kolonial dalam bentuk sastra. Novel ini juga merupakan satir yang tanpa simpati terhadap sekelompok orang Belanda yang berpura-pura bermoral dan soleh, namun sebenarnya hanya mengambil keuntungan dari masyarakat pribumi dengan seenaknya. Mereka dengan mudah mengabaikan penderitaan rakyat pribumi di Hindia Belanda
yang harus bekerja keras untuk menghasilkan kekayaan bagi mereka. Demikianlah pembahasan novel Max Havelaar karya Multatuli yang banyak menginspirasi beberapa tokoh dunia, termasuk merubah paradigma bahwa penjajahan adalah bentuk manusia yang tidak bermoral. Jika kalian suka dengan pembahasan novel Max Havelaar karya Multatuli ini, tolong like, komen, dan subscribe.